Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya tetap sehat dan semangat ya anak-anak. Nah, perkenalkan, nama saya Bu Mega Wening Pangastuti, guru kelas 4C. Nah, hari ini kita akan belajar bersama ya anak-anak. Sebelum itu, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Nah, kita tawasul dulu yang kita khususkan kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Hasyim Asy'ari, guru-guru MI yang telah mendahului kita, serta Dewan Guru dan siswa MI Islamiyah beserta keluarga di rumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tetap di tema 1, indahnya keberagaman. Nah, tapi kita belajarnya di muatan IPA. Materinya yaitu bunyi. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pengertian bunyi. Yang kedua, syarat terdengarnya bunyi. Yang ketiga, sumber bunyi. Dan yang keempat, media perambatan bunyi. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Nah, pertama-tama kalian dengarkan dulu bunyi yang terdengar di bawah ini. Nah, sudahkah terdengar anak-anak? Kira-kira bunyi apa ya yang ibu dengarkan tadi? Ya benar. Nah, itu tadi adalah bunyinya angin. Nah, pernah kan kalian mendengarkan suara angin? Nah, berarti bunyi itu adalah sesuatu yang dapat kita dengar, dan bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kemudian kamu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada gambarnya orang memegang tenggorokan. Salah satu contoh terjadinya bunyi adalah ketika kita berbicara. Coba kalian pegang tenggorokan kalian. Pada saat kalian diam, kamu tidak dapat merasakan getaran. Tetapi ketika kamu berbicara, kamu akan merasakan adanya getaran. Getaran itu berasal dari pita suara yang ada di tenggorokanmu. Nah, selanjutnya, syarat terdengarnya bunyi. Syarat terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi. Yang kedua adanya medium perantara. Yang ketiga adanya pendengar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Nah, sumber bunyi adalah segala benda atau alat yang mampu menghasilkan getaran sehingga menimbulkan gelombang bunyi. Nah, sumber bunyi ini banyak sekali contohnya ya anak-anak. Nah, Bu Mega hanya ambil beberapa contoh. Yang pertama, bunyi yang berasal dari manusia atau kita sendiri. Yang kedua, bunyi yang berasal dari suara alam. Yang ketiga, bunyi yang berasal dari benda elektronik. Dan yang keempat, bunyi yang berasal dari alat musik yang dimainkan. Nah, bunyi yang berasal dari kita sendiri apa saja? Yaitu ketika kita bernyanyi, yang kemudian berbicara atau berbincang-bincang. Yang ketiga, menangis. Yang keempat yaitu tertawa. Selanjutnya, bunyi yang berasal dari suara alam, yaitu petir atau guntur, kemudian angin dan ombak. Nah, masih banyak lagi contoh yang lain, dan ini hanya salah satu contohnya ya Nana. Yang kedua yaitu
bunyi yang berasal dari benda elektronik. Nah, di rumah kita kan pasti banyak sekali ya alat-alat elektronik. Salah satunya yaitu radio, kemudian televisi, yang ketiga blender, dan keempat yaitu HP atau handphone. Selanjutnya bunyi yang berasal dari alat musik yang dimainkan. Nah, alat musik di Indonesia itu beragam ya anak-anak. Nah, ada perbedaan dalam memainkannya. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, salah satunya yaitu gong, kemudian rebana, drum, serta gendang. Selanjutnya alat musik yang dimainkan dengan ditiup. Salah satunya yaitu seruling, kemudian harmonika, dan trompet. Yang ketiga yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Yang pertama yaitu gitar, kedua kecapi, dan yang ketiga adalah sasando. Nah, selanjutnya yaitu perambatan bunyi. Nah, perambatan bunyi ini merupakan salah satu sifat dari bunyi. Nah, sifat dari bunyi yang ini adalah merambat, dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui 3 media. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, misalnya kaleng, benang, besi, kayu, tanah, dan batu. Yang kedua, perambatan bunyi melalui cair. Nah, benda cair, contohnya paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Bahkan paus itu dapat berkomunikasi sejauh ratusan kilometer dengan paus yang lain. Kemudian perambatan bunyi melalui benda udara atau gas. Nah, contohnya ini kita dapat mendengar kicauan burung, mendengarkan suara televisi, dan mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Nah, untuk membuktikan perambatan bunyi, marilah kita lakukan percobaan di bawah ini. Nah, ini percobaan pertama yaitu untuk membuktikan perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, ini kamu bisa lihat di buku Platinummu tema 1 halaman 27 sampai 29. Untuk lebih jelasnya ada di buku tersebut ya anak-anak. Nah, kita lihat untuk percobaan pertama yang kita siapkan atau alat bahannya yaitu 2 buah kaleng bekas, tali atau benang, kertas origami, gunting, palu, dan paku, serta double tip. Nah, kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan 2 kaleng bekas. Hilangkan bagian atas kaleng di salah satu sisi kaleng. Lalu sisinya kaleng yang satunya itu diberi tali, kemudian dilubangi. Langkah yang kedua, siapkan kertas warna-warni atau kertas origami, lalu potong kertas dan gunting sesuai dengan ukuran kaleng. Tempel kertas menggunakan double tip serta beri hiasan pada kaleng dan kertas origami. Nah, ini akan menghasilkan mainan tilpun-tilpunan. Yang kedua, percobaan kedua yaitu membuktikan perambatan bunyi melalui benda yang ada di udara. Nah, di sini kamu perhatikan gambarnya. Kemudian alat yang dipersiapkan yaitu selang sekitar panjangnya 2 meter. Cara kerjanya, bersama temanmu peganglah ujung-ujung selang. Nah, ujung satu selang didekatkan ke telingamu, kemudian ujung satunya mintalah temanmu untuk berbisik atau berbicara. Kemudian dengarkan bisikan dari temanmu. Nah, selanjutnya percobaan ketiga yaitu membuktikan perambatan bunyi melalui benda gas. Nah, ini yang kita perlukan alat dan bahannya yaitu ada corong, kemudian ember yang berisi air, serta batu. Nah, langkah kerjanya, masukkan air ke ember hingga penuh. Corong dimasukkan ke dalam ember sehingga bagian bawahnya terendam. Corong jangan sampai menempel ember.
Mintalah salah satu temanmu untuk mengetuk sisi ember dengan menggunakan bantuan secara perlahan. Pada saat yang sama, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkanlah apa yang kamu dengar pada bunyi tersebut. Nah, dari ketiga percobaan di atas bisa disimpulkan bahwa perambatan bunyi itu bisa merambat melalui 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, kemudian benda gas. Nah, coba nanti kalian di rumah lakukanlah ketiga percobaan tersebut melalui perambatan bunyi melalui benda gas, yang kedua perambatan bunyi melalui benda padat, dan yang ketiga perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, untuk lebih jelasnya tadi kamu bisa lihat di buku Platinummu tema 1. Nanti ada tugas yang berhubungan dengan percobaan tersebut. Nah, sudahkah paham kalian anak-anak tadi tentang materi bunyi? Nah, kalau sudah paham, terima kasih sudah menyimak penjelasan Bu Guru. Maafkan jika ada salah-salah kata dari Bu Guru. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.